Antara keindahan Kabupaten Kediri, terdapat sebuah desa yang begitu asri, yaitu Desa Kedak. Desa yang tidak hanya dikenal akan luas wilayah pertaniannya, namun juga dikenal memiliki keberagaman ekonomi masyarakat. Secara geografis, Desa Kedak mempunyai wilayah seluas 437,43 hektar yang terdiri dari 1. Sawah dengan luas 152 hektar, 2. Tegal pemukiman pekarangan seluas 90 hektar, yang ketiga perkebunan dengan luas 20 hektar, yang keempat tanah fasilitas umum dengan luas 17,43 hektar, yang kelima hutan dengan luas 158 hektar. Dengan luas wilayah mencapai 437,43 hektar yang terdiri atas sawah subur, perkebunan, hutan, serta pemukiman yang tertata, Desa Kedak menyimpan potensi alam yang melimpah. Namun, bukan hanya bentang alamnya yang memukau, desa ini juga menyimpan kisah sejarah yang tak kalah menarik. Kisah itu bermula pada zaman dahulu, tahun 1838. Ada seorang senopati dari Pangeran Diponegoro yang melarikan diri dari serangan Belanda untuk menyelamatkan diri. Senopati tersebut adalah Mbah Abdurrahim yang dijuluki Mbah Gandul alias Mbah Kalong. Namun, juga ada beberapa orang yang berjasa pada sejarah berdirinya Desa Kedak, yaitu Mbah Daud dengan putranya yang bernama Mbah Kodir bersama sahabatnya pula yang bernama Mbah Kusen. Menurut sumber dari para sesepuh desa, nama ini berasal dari banyaknya ulama yang mempunyai ilmu tinggi dan tedak atau cedak, yang dalam bahasa Jawa berarti dekat dengan Sang Maha Pencipta. Maka dari itu, desa ini dinamakan Desa Tedak atau Cedak yang pada akhirnya populer dengan Desa Kedak. Desa Kedak tak hanya dikenal akan kesuburan tanahnya, tetapi juga semangat warganya dalam mengelola hasil bumi menjadi produk unggulan. Salah satunya adalah penggilingan padi, UMKM yang lahir dari tekad untuk menghadirkan beras berkualitas langsung dari petani lokal kepada konsumen. Dengan proses tanam yang alami, panen yang cermat, dan penggilingan modern, penggilingan padi memastikan setiap butir beras mengandung citra rasa asli desa, pulen, wangi, dan sehat. Tak sekedar menjual beras, UMKM ini membawa misi mulia, memberdayakan petani, menggerakkan ekonomi desa, dan menjaga tradisi bertani warisan leluhur. Di Desa Kedak, keterampilan tangan dan rasa cinta pada seni bertemu dalam wujud yang unik, berupa sangkar burung. Dengan material pilihan dan sentuhan detail yang presisi, setiap sangkar bukan sekedar tempat tinggal burung, melainkan karya seni yang memadukan fungsi dan estetika. Proses pembuatannya melalui tahapan yang teliti. Maka nama saya Sarubudin dari pengrajin rumahan, pengrajin sangkar burung. Bagaimana awal mula berdirinya usaha jenengan? Berdirinya saya bikin sangkar itu tanpa sengaja, dengan bukan niatan, tapi saya mempunyai naluri dari kayu itu. Jadi kalau bikin, insya Allah bikin dari jenis-jenis kayu, walaupun tidak bagus, tapi insya Allah saya bisa untuk membuat dari kerajinan kayu. Dan berdirinya itu mulai tahun 2019 mungkin, itu karena melihat pasar yang sangat membutuhkan terkait dengan kebutuhan burung, maka saya berinisiatif untuk membuat sangkar burung. Dan untuk pemasarannya itu sangat luas sekali, bukan dari kalangan di kecamatan saja, bahkan menyeluruh se-Indonesia itu membutuhkan sangkar burung bagi yang mempunyai kecintaan sama burung.
pemasaran saya bukan di kota saja, tapi sekarang sudah menyeluruh. Banyak pasar-pasar online yang bisa untuk kita pasarkan di situ. Dan jadi jangkauannya sangat luas sekali. Pernah mengalami pasang surut di usaha? Kalau untuk pasang surut dalam penjualan atau belum pernah, karena setiap individu pasti mempunyai hobi sama burung-burung. Ibaratkan setiap rumah itu bisa mempunyai 10 bahkan sampai 20 burung. Jadi untuk pasang surutnya belum pernah. Untuk pengerjaannya saya tiap hari untuk mengerjakan sendiri karena terbentur dengan finansial, mungkin saya belum bisa secara massal untuk mengerjakan. Selain sangkar burung, keterampilan menganyam menjadi identitas yang diwariskan secara turun-temurun. UMKM ini menghadirkan tas anyaman plastik berkualitas dengan desain modern namun tetap mempertahankan sentuhan tradisional. Dibuat dari bahan plastik pilihan yang kuat dan tahan lama, setiap tas dirancang melalui proses anyaman rapi oleh pengrajin berpengalaman. Hasilnya, tercipta produk yang tidak hanya fungsional untuk berbagai keperluan, tetapi juga memiliki nilai estetika tinggi. UMKM tas plastik anyam adalah bukti bahwa dari tangan-tangan terampil desa lahir produk yang mampu menembus pasar luas, menggerakkan ekonomi, dan membanggakan daerah. Usaha berdiri tahun 2023. Pasang surut ada karena itu peminatnya masih kurang. Pertamanya ikut pelatihan, terus ada temen yang tertarik, hasilnya kan bagus, terus ada yang tertarik terus minta dibuatin, tahu hasil kan dapat souvenir dari temen gitu, terus jalan gitu. Kalau pemasaran sementara lewat WA dari teman ke teman di story WA gitu. Fokus biasanya dapat 5 pieces untuk tas yang model ini ya. Kalau per pieces yang ukuran ini 9.500, tapi tergantung permintaan pelanggan juga, nanti harganya beda-beda. Lanjut mawon. Nanti dibuat. Oke. Bensin edit, urusan sing edit iki. Urusan dia dulu. Sampai tambalannya Mbak. Kalau pesanan nih Mbak, nggak per hari ya. Kalau udah dapat pesanan, misalnya kalau dapat pesanan 30 ya nanti tempo 1 bulan. Kalau sudah selesai pekerjaan baru saya menerima pesanan lagi.